Pemirsa, polemik mencuat menyusul wacana Komisi Pemilihan Umum menghilangkan format debat cawapres sendirian tanpa didampingi calon presiden. Pihak KPU menyatakan masih membahas format akhir debat Pilpres 2024, sementara tiga cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD merespon polemik wacana dihapusnya format debat capres sendirian. Format debat Capres-Cawapres 2024 yang disusun KPU menuai polemik. Pasalnya, format debat Pilpres dianggap menghilangkan sesi debat antar Cawapres. Komisioner KPU membantah menghilangnya format debat Cawapres. Menurut KPU, sesi debat Cawapres tetap digelar karena sesuai peraturan. Namun berbeda dengan Pilpres lalu, sesi debat nantinya digelar berpasangan dengan Capres. Ini kan sebenarnya ini menjadi ramai itu ya karena ada pemberitaan tentang di mana semua debat itu akan dihadiri oleh pasangannya masing-masing ya. Diawali dari situ sebenarnya. Nah, dan itu mengutip perkataannya Ketua KPU RI. Ya, sebenarnya terus saja di undang-undang itu nggak ada larangan menghadirkan pasangan masing-masing pada saat debat, juga nggak ada larangan. Tapi yang jelas porsi debatnya itu sudah diatur di dalam undang-undang. Ya, misalnya debat untuk capres ya capres lah yang berdebat, debat untuk cawapres ya cawapres lah yang berdebat. Debat cawapres sebanyak 2 kali itu perintah aturan dan itu dituangkan di dalam peraturan KPU. Dalam waktu dekat KPU juga akan mengadakan rapat koordinasi kembali dengan tim kampanye dan nanti akan dibuat tata tertib. Jadi nanti ketika tata tertibnya terbit, kami akan sampaikan kembali kepada publik. Sampai saat ini KPU belum menerbitkan dokumen resmi berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan debat ya sebanyak 150 menit ya. Selama 150 menit tersebut itu kemarin tanggal 29 November itu baru mengadakan rapat koordinasi tahap pertama dan segera akan disusul dengan rapat koordinasi tahap kedua. Polemik format debat Cawapres menuai reaksi dari para calon wakil presiden. Cawapres Muhaimin Iskandar berharap tetap digelar debat khusus calon wakil presiden. Belum tahu maksudnya apa kok perubahan itu terjadi. Tentu kita menyesal itu terjadi, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Menguntungkan pasangan tertentu nggak Gus ada debat Cawapres ini? Ya sebetulnya debat ini kan bagian dari transparansi rencana dan gagasan ke depan. Kalau pemilu ini mau baik ya kita adu gagasan, adu program, adu ide, ya kita siap melakukan itu. Tapi KPU kita tunggulah supaya lebih terbuka. Cawapres Gibran Rakabuming Raka menyatakan sama saja debat Cawapres sendiri atau didampingi calon presiden. Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih Mas? Sama aja. Sama aja. Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Persiapan Udah. Mas, tanggapan pihak yang bilang akan menguntungkan Mas Gibran? Nggak menguntungkan. Sama aja. Sementara Cawapres Mahfud MD menyatakan siap melakukan debat baik khusus ataupun tidak. Saya siap debat khusus maupun tidak khusus. Namanya calon pemimpin harus siap. Kalau ditiadakan atau tidak diadakan ya terserah KPU aja, kan mereka yang ngatur. Saya enggak mau ikut ngatur. Mengapa sesi debat khusus yang menghadirkan Cawapres sendirian harus dihilangkan dalam Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Kita bergabung pemirsa dengan rekan kami ada Josephine Kezia di Komisi Pemilihan Umum. Josephine Kezia, bagaimana perkembangan mengenai debat khusus Cawapres terkait wacana KPU menghilangkan format debat Cawapres sendirian tanpa didampingi oleh calon presiden? Silakan Kezia. Ya, Tisa, Putri, dan juga pemirsa TV One, beberapa hari ini publik dihebohkan kembali dengan berubahnya format debat Capres-Cawapres pada pemilu tahun 2024 nanti. Di mana pada pemilu tahun sebelumnya
yaitu ada debat khusus untuk capres, ada debat untuk cawapres, dan juga ada sesi di mana ada yang berpasangan capres dan juga cawapres. Di mana tadi kami juga sempat berbincang dengan Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Idam Holik yang menyatakan bahwa mereka akan kembali, maksud kami KPU akan kembali mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh tim kampanye untuk kembali membahas mengenai debat capres-cawapres pemilu 2024 nanti. Di mana nanti mereka akan membahas kembali tentang formatnya nanti akan bagaimana. Dan juga materi debat. Untuk materi yang ini pasangan mana ya, maksud kami capres mana yang akan mendapatkan dan juga lain sebagainya. Selain itu, tim kampanye juga dipersilakan untuk memberikan masukan dan tanggapan dan juga diupayakan sesegera mungkin untuk mengumumkan bagaimana hasil dari rapat koordinasi tersebut. Selain itu, menurut Agus Melas, selaku Komisioner dan Ketua Divisi Sosialisasi KPU, menetapkan debat Capres-Cawapres ini nantinya mengacu kepada PKPU nomor 15 tahun 2023, di mana debat Capres-Cawapres akan dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu 3 kali untuk debat Capres dan juga 2 kali untuk debat Cawapres. Dan semua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden harus hadir dalam 5 kali debat tersebut. Dan ketika debat Capres, Cawapresnya nanti akan mendampingi, begitupun sebaliknya. Dan dari Ketua KPU RI Hashim Asyari pun akhirnya mengeluarkan pernyataan bahwa diubahnya format ini tentu beralasan karena KPU ingin masyarakat melihat bahwa ini adalah bentuk kerjasama antara calon presiden dan calon wakil presidennya. Sementara dan juga menurut keterangan dari Idam Holik, 5 debat ini yang pertama dan juga yang terakhir akan dilaksanakan di KPU, sementara yang kedua, ketiga, dan keempat belum ditentukan tempatnya di mana, namun dapat dipastikan debat ini akan berlangsung seluruhnya di Jakarta. Sementara demikian informasi yang kami dapatkan, Tisa dan juga Putri. Informasi berikutnya masih kami. Pemirsa, kita punya informasi mengenai bahwa nanti Capres dan Cawapres ini akan adu uji ide dan gagasan. Kira-kira mana yang paling tepat? Tapi sebelum itu kita simak dulu apa yang disampaikan Bang Oni berikut ini.